أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, masih pada ayat 97 dari surat Ali Imran, suatu ayat yang sangat penting sekali. Saya baca kembali ayatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Ayat 96. Sesungguhnya rumah yang pertama kali didirikan di bumi ini. Di bumi ini karena sebenarnya Ka'bah yang ada di Mekah itu merupakan representasi perwakilan dari Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur sebuah rumah yang di langit ya, di mana setiap hari malaikat tawaf, 70.000 malaikat tawaf padanya dan tidak kembali lagi. Di langit ada sebuah tempat, sebuah bangunan namanya Baitul Ma'mur, di mana 70.000 malaikat setiap hari tawaf dan tidak kembali lagi. Itulah Baitul Ma'mur. Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkannya, replikanya ya, di dunia ini agar kita pun manusia bisa merasakannya. Nah, Nabi Ibrahim saat dia setelah Mekah itu menjadi ramai karena adanya air Zam-Zam, maka Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggikan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail pada surah Al-Baqarah. Ditinggikan fondasinya Ka'bah yang itu dengan bantuan malaikat dengan sayapnya menunjukkan fondasinya, qawaidnya, tempat duduknya. Lalu Nabi Ibrahim meninggikannya dengan bantuan Nabi Ismail. Disebut Bakkah. Bakkah artinya khada'ah, tunduk. Karena semua orang yang ada di Mekah itu merendahkan dirinya. Ada pula Bakkah artinya izdahama, berdesakan. Karena orang berdesakan di Mekah. Baik. Lalu ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, yaitu Abu Dzar, ya Rasulullah, masjid mana yang pertama kali didirikan di bumi ini? Kata Rasulullah SAW, Al-Masjid Al-Haram. Al-Masjid Al-Haram, Masjid Al-Haram, di mana lokasinya ya, seluruh lokasinya ya seluruh sampai Tan'im itu daerah haram semuanya. Begitu. Nah, kita tidak mengatakan Ka'bah. Karena Ka'bah sudah itu bangunannya. Tetapi sekitarnya itu disebut Al-Masjid Al-Haram. Selanjutnya adalah Al-Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa disebut Aqsa, masjid yang terjauh yang berada di Palestina. Berapa jaraknya antara dua masjid ini? 40 sanah, 40 tahun. Masjidil Haram yaitu Ka'bah yang meninggikan, yang membangun Nabi Ibrahim. Masjid Al-Aqsa ya Nabi Ibrahim sama. Jaraknya 40 tahun. Bayangkan. Bayangkan misalnya ada orang membangun sesuatu pada umur 20 tahun, 15 tahun lah, badannya masih kuat.
bagaimana keadaannya pada umur 55. Nah, ya. Misalnya dia membangun umur 40 misalnya, bagaimana keadaannya umur 80. Dia membangun umur 70, bagaimana keadaannya umur 110. Gitu ya. Bagaimana keadaannya 110 tahun. Gitu ya. Jadi itulah Nabi Ibrahim. Dia membangun Ka'bah dan dia pula yang membangun Masjid Al-Aqsa tanpa ada keluhan. Di mana setelah selesai melaksanakannya, beliau mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Ya Allah, terima dari kami karena Engkau Maha mendengar dan Engkau Maha mengetahui. Begitu. Di sini Ibnu Katsir tambah sebuah riwayat tapi lemah, tidak bisa saya baca. Fihi ayatun bayyinat. Di situ ada ayat bayyinat, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas, Ka'bah itu tanda. Ada Hajar Aswad, sebuah batu yang dulunya berwarna putih dari surga, yang oleh Nabi Ismail ditemukan, diberikan kepada adik ayahnya Nabi Ibrahim, kemudian diletakkan di Ka'bah, yang menghitam karena dosa-dosa manusia. Begitu. Lalu Safa Marwah, dua buah bukit di mana dulu ada seorang perempuan, yaitu istri Nabi Ibrahim, yang mencari air, yang naik ke bukit Safa, tidak ada air, lalu turun, kemudian naik ke bukit Marwah, dan kemudian kembali ke Safa, kembali ke Marwah, kembali ke Safa, kembali ke Marwah. Bayangkan suatu usaha yang besar yang disebut mas'ah, sa'ah, berusaha artinya. Apakah tawaf itu bukan usaha? Ya memang usaha, tapi kan tidak menanjak. Kalau sa'i, naik ke bukit Safa, naik ke bukit Marwah, begitu. Usaha. Begitu. Itu representasi dari hidup ini. Representasi dari hidup ini adalah bahwa orang perempuan itu bukan tidak identik dengan kekuatan. Orang perempuan bukan tidak identik dengan kekuatan, tapi identik dengan endurance, gitu ya, durasi waktu. Orang perempuan, dia bisa berada pada suatu tekanan dalam waktu yang lama. Orang laki tidak bisa, gitu ya. Orang laki tidak bisa dibebani hamil 9 bulan, ya tidak bisa, gitu ya. Orang perempuan bisa, gitu ya. 9 bulan hamil, merawat anak bisa, orang laki tidak bisa. Nah, itu orang perempuan. Dia bisa berada pada suatu beban dalam jangka waktu yang lama. Nah, cukup. Buat dia itu suatu kekuatan. Nah, itu orang perempuan. Adapun orang laki, representasinya apa? Membangun kekuatan dalam waktu singkat tapi berat. Nah, kalau orang laki, perempuan tidak bisa. Orang perempuan sudah jadi tukang, ya tidak bisa, berat. Orang laki bisa berat tapi tidak lama-lama. Orang laki itu berat tapi tidak lama-lama. Lebih berat daripada orang perempuan secara kuantita. Secara kuantita lebih berat dari orang perempuan, tapi tidak lama-lama. Tetapi mengingat usianya Nabi Ibrahim yang sudah tua menunjukkan bahwa usaha itu tidak dibatasi waktu, umur, tempat dan sebagainya. Nah, saya sudah tua, tidak. Selama kita masih sadar, bisa membedakan kanan dan kiri, bisa membedakan uang, jumlahnya uang loh, berarti masih sehat. Berpikir, berpikir, berusaha dan lain sebagainya. Itulah contoh. Baik. Dan ada pula maqamu Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim untuk meletakkan batu-batu tadi. Tempat berdirinya Nabi Ibrahim untuk meletakkan batu-batu tadi. Dan Imam Khattab mengusulkan Nabi SAW, bagaimana kalau maqam Ibrahim ini, yaitu tempat berdirinya Nabi Ibrahim, untuk meletakkan batu-batu ini dipakai sholat supaya orang ingat. Bukan menyembah batunya, tapi dengan sholat di situ orang ingat bahwa ini adalah tempat seorang untuk berusaha. Allah Ta'ala katakan pada surah Al-Baqarah, wattakhidhu maqam Ibrahim musalla. Jadikan tempat berdiri Nabi Ibrahim itu sebagai musalla, tempat sholat. Jadi seseorang setelah tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, dan kalau sempat dia bisa mencium Hajar Aswad, silahkan. Dia sholat 2 rakaat di depannya maqam Ibrahim. Tanda itu. Kemudian dilanjutkan dengan sa'i di Safa dan Marwah selama sebanyak 7 kali. Dan setelah itu tahallul, menggunting rambut sebagai simbol
bersihnya dari dosa-dosa. Itulah suatu ritual, ya, suatu ritual yang sangat-sangat bermanfaat. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke lokasi Masjidil Haram aman. Aman. Begitu ya. Tidak boleh seseorang itu membunuh seseorang di daerah haram, tidak boleh. Meskipun dia tahu itu adalah orang yang membunuh bapaknya, dia tidak mau membunuhnya. Meskipun dia tidak beriman, tapi itu sudah menjadi aturan sejak zaman dahulu. Allah Subhanahu wa taala pun konsisten. Allah taala tidak mengadab seorang dari suatu kaum di mana kaumnya diadab, orang tersebut tidak diadab karena dia lagi sedang berada di Masjidil Haram, di lokasi Masjidil Haram. Keluar turun adab tadi. Baik. Aminan. Wa man dakhalahu kana aminan. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram maka dia aman. Oleh karenanya Allah Ta'ala mewajibkan manusia untuk melaksanakan haji. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan bagi manusia itu untuk melaksanakan haji siapa yang mampu. Haji itu artinya qasada, bertujuan. Haji itu artinya qasada, bertujuan. Punya tujuannya dia mau ke Mekah. Siapa yang mampu? Hadisnya di sini Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuhan nas, qad furida 'alaikumul hajj fahujju." Wahai manusia, diwajibkan buat kalian untuk berhaji, fahujju. Lalu ada yang berkata, "Aqul am ya Rasul, setiap tahun ya Rasulullah." Nabi diam saja. Orang tadi mengulangi pertanyaan dan Nabi diam saja. Bayangkan Nabi itu. Diulangi lagi dan Nabi diam saja. Kata Rasulullah SAW, "Lau qultu na'am la wajabat wa lam astata'tum." Kalau saya mengatakan ya, wajib dan kalian tidak mampu. Kalian itu di mana? Kalian jalan kaki bisa haji. Orang Mekah itu kalau haji tidak perlu ke Dzul Hulaifah, Dzatu Irqin, Yalamlam, Rabi', Juhfa, tidak perlu. Berangkat saja tanggal 9 Dzulhijjah, pakai ihram, labbaik Allahumma hajjan, berangkat dia ke Arafah, selesai. Nanti umrahnya ke Tan'im, selesai. Begitu ya, gampang, tidak perlu naik Grab. Nah, kalau kita ya naik pesawat, ya kalau ada, gitu ya. Kalau ada visanya $12.000 visanya, lu bayangkan lah, begitu ya. Bagaimana lah? Visanya sama dengan harganya rumah. Setiap tahun, ya tidak bisa punya sumur minyak apa? Begitu tidak bisa. Tidak bisa bayangkan. Lihat Nabi SAW. Nabi bisa memprediksi. Kalau saya tetapkan tidak bisa kalian. Nanti agama ini tersebar ke seluruh dunia. Tersebar ke seluruh dunia ribuan kilometer. Bisa tidak ngerjakannya? Tidak bisa. Kalian bisa, kalian di sini. Bisa ngerjakan orang Mekah. Apakah orang Madinah bisa ngerjakan haji? Belum tentu. Makanya orang yang sholat di Masjid Quba nilainya sama dengan umroh. Karena kalau dia berangkat ke Mekah untuk umroh, ya ada pahalanya tapi berat, sulit. Kalau haji cukup satu kali dalam seumur hidup. Begitu. Hadis lain mengatakan walam tastati'u an ta'malu, kalian tidak bisa mengerjakannya. Al-hajju marrah faman zad fa huwa tatawwu. Haji itu satu kali. Siapa yang mau mengerjakannya tatawwu. Begitu ya, siapa yang mengerjakannya tatawwu. Bukan suatu hal yang diharuskan. Gitu ya. Kalau dia mampu, ada orang mengerjakan haji mulai tahun 2000 itu 18 kali. 18 kali, cuma 2 kali dah haji dia. Tahun 2020, 2021, selebihnya dia bisa haji. Ya jalan saja ikut orang. Di mana dia tinggalnya? Ya dekat-dekat situ saja. Gampang. Nah, kalau orang naik pesawat loh, gitu ya, visanya berapa ribu $, pesawatnya dan sebagainya, tidak mampu. Bukan soal perbuatannya saja, tapi biayanya. Kalau dulu biaya mungkin, gitu ya.
biayanya kalau dulu mungkin biayanya juga berat, begitu, biayanya juga berat, begitu, apalagi sekarang, begitu. Makanya Nabi SAW begitu beliau tahun 6 Hijriah, beliau diwajibkan haji, langsung berangkat beliau ke Mekah. Lu bayangkan, setelah perang dengan orang Mekah pada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, berangkat ke Mekah beliau. Bayangkan, resiko loh ini, resiko terkena serangan dari orang kafir. Berangkat menuju ke Mekah, sampai di Hudaybiyah stop oleh orang kafir. Lihat di sini, orang berangkat pakai kain ihram, tidak bawa apa-apa, jangan berhenti di sini. Takut, orang kafir takut dengan orang Islam. Jangankan bawa senjata, pakai ihram tidak berani dia. Tidak bisa hafal orangnya, tidak punya HP, tidak punya kartu ATM, sertifikatnya tidak ada, begitu ya. Berani mereka, menakutkan. Sahabat itu menakutkan, orang beriman itu menakutkan. Kenapa? Karena takut pada Allah Ta'ala. Orang takut pada Allah Ta'ala itu menakutkan. Buat orang yang tidak takut pada Allah Ta'ala, buat orang yang tidak takut pada Allah Ta'ala, orang takut pada Allah Ta'ala itu menakutkan. Pada orangnya diam saja, pakai kain ihram, coba pakai sabuk hitam, bisa, atau bawa senjata, apa, menakutkan, karena takut kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala meletakkan ru'ab, rasa takut pada orang yang takut kepada Allah Ta'ala lah. Itulah kenyataannya lah. Takut, stop, gak boleh. Buat perjanjian Hudaybiyah bahwa haji tahun depan. Lalu siapa orang Madinah yang ke orang Mekah yang ke Madinah, dia harus dikembalikan ke Mekah. Orang Madinah yang ke Mekah tidak perlu dikembalikan ke Madinah, sepihak. Ya, diterima oleh Nabi SAW. Setelah beliau pulang, turun surat Al-Fatah, Inna fatahna laka fathan mubina, kami memberikan engkau pertolongan yang sangat besar sekali. Nah, yang sudah terjadi, pertolongan yang sudah terjadi, dan pertolongan yang akan datang. Berangkat Nabi, begitu. Kalau tahun 7 beliau melaksanakan umrah qadha, untuk melaksanakan haji, gitu ya, umrah qadha yang sebagaimana, yang karena beliau tidak boleh melaksanakannya di tahun 6, dilaksanakan di tahun 7. Nah, gitu ya, umrah qadha. Lalu pada tahun 8 Fathah Makkah, tahun 9 hajinya Abu Bakar As-Siddiq, tahun 10 beliau melakukan haji wada, gitu. Haji perpisahan. Nah, gitu. Di sini ada sebuah sabda Rasulullah SAW yang juga dari Imam Ahmad, dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW sabda, man aradul hajj falyata'ajjal, siapa yang mampu haji hendaknya dia segera berangkatlah. Hendaknya dia segera berangkatlah. Begitu ya, hendaknya dia segera berangkat, jangan ditunda-tunda, segera berangkat. Kalau mampu segera berangkat. Man istata'a sabila, siapa yang mau melaksanakannya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, siapa yang kafir tidak mau melaksanakan haji, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, siapa yang tidak mau, Allah Ta'ala tidak butuh. Hati-hati, siapa yang tidak mau haji, nah, kok mahal hajinya, kok sekian, kok mahal sekali lah, malas, atau bahkan kok mahal. Allah Ta'ala mengatakan, Allah Ta'ala tidak butuh dari manusia. Allah Ta'ala sudah mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi kita amal ibadah agar kita dapat pahala, agar kita mulia. Jadi yang butuh siapa? Ya kita. Kita tuh dikasih Allah Ta'ala amal soleh agar kita mulia. Nah, kalau tidak mau, ya tidak mau kemuliaan, begitu. Hendaknya ini menjadi pelajaran buat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, selesai mengenai, gitu ya, mengenai haji. Di sini ada sebuah sabda Rasulullah SAW pada waktu Fathah Makkah. La hijrata walakin jihadun wa niyah. Tidak ada hijrah karena sudah selesai, sudah Fathah Makkah, tapi yang ada hanya jihad dan niat. Jihad dan niat.
Hijrah tidak ada karena Mekah sudah dikuasai, berarti orang Islam sudah punya tempat. Yang ada itu jihad. Jihad itu selamanya. Ya, yang merintahkan jihad itu bukan ustaz, Allah Ta'ala lewat nabinya. Betul. Jihad itu penting, betul, dalam berbagai macam bentuk. Dan niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza stunfirtum fanfiru. Kalau diminta berangkat perang, berangkatlah. Begitu ya. Kalau diminta perang, berangkatlah. Jangan kita, wah saya tidak bisa, ini sudah dengkul, sudah tidak kuat, tidak seperti dulu lah. Begitu ya. Ini saya itu kalau jalan geli yang gini pusing loh, ya tidak bisa. Begitu ya. Orang beriman itu Allah Subhanahu wa Ta'ala diminta untuk sehat. Diminta untuk sehat. Kenapa? Karena mau membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Karena mau membela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Untuk apa? Ya saya ulangi lagi. Untuk menjadi mulia. Selesai. Lalu beliau berfirman, bersabda, Inna hadzal balad haramahu Allahu yawma khalaqas samawati wal ard. Negeri ini Allah Ta'ala haramkan sejak menciptaan langit dan bumi. Fahuwa haram bi hurmatillah ila yaumil qiyamah. Haram dengan haramnya larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Wa innahu lam yahilla al-qital fihi li ahadin qabli. Sebelum saya sudah dilarang terjadi peperangan. Wa lam yahilla li illa fi sa'ah minan nahar. Saya diizinkan untuk melakukan peperangan sebentar di waktu siang, yaitu Fatu Mekah, sebentar saja. Fa huwa haram bi hurmatillah ila yaumil qiyamah. Maka setelah itu diharamkan sampai hari kiamat. La yu'dhadu syauquhu, tidak dipotong, dicabut durinya. Wala yunaffar sayduhu, dan tidak diburu hewannya. Wala yataqitu luqtatahu illa man ma'rafaha, dan kalau ada barang jatuh jangan diambil kecuali yang mengumumkan. Jatuh jangan diambil. 500 real, lumayan deh ini. Gitu, lumayan ini, bisa buat beli segala ini. Biarkan, jangan diambil, itu aman namanya. Begitu ya, aman, biarkan saja, tidak usah diambil. Wala yakhtala khalaha. Lalu Ibnu Abbas berkata, ya Rasulullah, illal idkhir. Gitu ya, kecuali al-idkhir, yaitu sebuah tanaman yang dipakai untuk memandikan mayat jenazah, itu yang ya so idkhir. Beliau berkata illal idkhir, kecuali al idkhir. Karena mau dipakai untuk memandikan, memandikan jenazah. Inilah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita. Hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dimudahkan. Hadis lain yang perlu saya baca, Inna Makkata haramahallahu wa lam yuharrimhan nas. Makkah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun manusia tidak mengharamkannya. Kadang-kadang manusia menginjak-injaknya, melakukan kezaliman. Contohnya sahabat dizalimi oleh orang kafir. Fala yahillu li imri mu'min bil yawmil akhir ayasfika bihadaman. Tidak boleh orang yang beriman pada hari akhir menumpahkan darah di situ, membunuh orang di situ. Wala ya'dhidu biha syajarah. Tidak boleh memotong pohon di situ. Fa in ahadun tarakhasa biha bi kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqulhu. Kalau dia berkata, loh itu Nabi kan juga begitu. Jawab, innallaha adzana rasulihi wa lam ya'zan lakum. Allah Ta'ala mengizinkan Rasulnya dan tidak mengizinkan kalian. Wa inna ma udzina li fiha sa'ah min nahar. Saya diizinkan hanya sebentar di waktu siang. Wa qad 'adat hurmatuha al-yawm ka hurmatiha bil amsi. Kembali haramnya seperti kemarin. Falyuballi al-syahid al-ghaib. Hendaknya yang tidak hadir menyampaikan kepada yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Begitu ya, ini penting kita pahami. Tidak boleh di Mekah itu ada kezaliman. Mengapa? Karena sudah sejak Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi tidak boleh ada kezaliman, aman. Lalu tidak hanya lokasinya yang aman, tetapi juga ada bulan haram.
Bulan haram itu bulan yang diharamkan berperang untuk seluruh bumi. Tidak boleh orang berperang, yaitu Rajab, lalu kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 4 bulan ini dimanapun di dunia ini tidak boleh orang beriman melakukan kezaliman terhadap sesama orang beriman. Tidak boleh orang beriman melakukan kezaliman, gitu ya. Bahkan peperangan, kecuali diserang boleh. Tapi kalau orang beriman memulai melakukan peperangan, tidak boleh. Begitu. Bulan haram. Baik. Lalu ada pula hari yang diharamkan, gitu ya. Yaumun Nahar, gitu ya. Hari yang diharamkan. Nabi bersabda, bertanya para sahabat, ini hari apa ini ya? Sahabat berkata, Allah Rasulnya lebih tahu. Lalu, oh ini hari Yaumun Nahar, Idul Adha. Lalu ini negeri apa ya? Sahabat menjawab, Allah Rasulnya lebih tahu. Oh ini Baldatul Haram, negeri yang diharamkan, yaitu Mekah. Arafah juga bagian dari Mekah. Lalu ini bulan apa ya? Sahabat mengatakan Allah Ta'ala dan Rasulnya lebih tahu. Oh ini kan negeri, ini kan bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Kalau bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum, sesungguhnya jiwa kalian, harta kalian dan kehormatan kalian haram. Tidak boleh diinjak-injak. Jiwa, harta, kehormatan seseorang haram, tidak boleh diinjak. Kahormati yaumikum hadza fi baladikum hadza wa fi syahrikum hadza, seperti haramnya negeri ini, bulan ini dan hari ini. Tidak boleh. Jadi Islam ini mendidik manusia untuk menghormati peraturan. Ini tempat haram, tidak boleh ada kezaliman. Ini bulan haram, tidak boleh ada kezaliman. Dan ini hari haram, yaumun haram. Diajari hidup ini ada aturannya. Batas, tidak boleh orang melampaui batas. Tidak boleh orang melampaui batas. Kalau binatang itu tidak bisa dibatasi dengan peraturan. Kalau manusia tidak, manusia ngerti peraturan. Oh ini batasnya sekian lah. Rumah pintu terbuka, tidak boleh masuk. Meskipun pintunya terbuka, tidak boleh masuk. Begitu ya. Rumah pintu terbuka, tidak boleh masuk. Itu batas namanya. Maksudnya kita mesti ngerti batas. Itulah yang perlu kita pahami. Saya kira selesai pembahasan mengenai Mekah dan sebagainya. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya mengenai orang kafir yang ngerti kitabullah, yaitu ahlul kitab pada 98. Qul ya ahlul kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian itu kafir kepada ayat Allah Subhanahu wa taala? Ini contoh bagaimana orang itu tahu, ngerti mereka. Seperti orang Yahudi, dalam kitab mereka diceritakan, orang Yahudi dan Nasara, dalam kitab mereka Taurat dan Injil diceritakan bagaimana Nabi Ibrahim itu begini. Ada ceritanya lengkap. Ceritanya lengkap ada di Taurat, lengkap di kitab Injil, lengkap ada. Kalau sahabat tahu dari mana? Tidak tahu. Karena keduanya dalam bahasa Ibrani, tidak tahu. Yang tahu kan orang Nasara, orang Yahudi. Kenapa kalian kafir dengan ayat Allah Subhanahu wa taala? Wallahu syahidun ala ma ta'malun. Hati-hati ya. Allah Ta'ala sebagai saksi. Saksi itu penting loh ya. Sebagai saksi atas perbuatan kalian yang pura-pura tidak tahu. Kalian itu saksi bahwa Nabi itu benar. Sahabat tidak bisa menjadi saksi. Seorang orang Quraisy tahu dari mana dia? Orang Quraisy tahu Nabi bisa dipercaya. Tapi apa itu kenabian, ketuhanan? Ya tidak ngerti orang Quraisy. Oh, mereka tidak bisa baca Taurat, tidak bisa baca Injil. Kalau orang Nasara, orang Yahudi ngerti. Nah, mereka mesti menjadi saksi bahwa ini adalah utusan Allah Ta'ala loh. Kan begitu mestinya. Ayat 99. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabghuna iwaja wa antum syuhada. Loh, lihat di sini. Wahai ahlul kitab, katakan ya Rasulullah kepada mereka ahlul kitab, kenapa kok kalian itu malah menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Ta'ala? Orang yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kalian halang-halangi. Tabghuna iwaja, bahkan kalian bengkokkan.
Wa antum syuhada, kalian kan saksi bahwa ini benar. Nah, gitu ya. Wallahu wa ma Allah bighafilin amma ta'malun. Allah Taala tidak lalai. Nah, lihat di sini. Ini pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hendaknya kita menjadi orang yang peka. Kalau kita harus tahu, bukan ya saya tidak tahu, tidak boleh. Tidak tahu itu tidak boleh. Tidak tahu itu tidak boleh. Tidak tahu jangan dijadikan alasan untuk tidak tahu. Nah, tidak tahu jangan dijadikan alasan untuk tidak tahu. Harus tahu. Oh, manusia kok lah. Ya, tidak tahu itu jangan dijadikan alasan untuk tidak bertanggung jawab. Nah, harus tahu. Harus tahu kita. Harus semua kita ketahui. Kenapa? Karena kita diberi kemampuan untuk tahu. Nah, toh barang yang kita ada kepentingan bisa tahu kok kita. Ada barang yang kita ada kepentingan bisa tahu, bisa ngerti, bisa pintar. Barang yang sangat penting yaitu agama Allah Ta'ala kok bisa tidak tahu bagaimana lah. Al-Quran tidak tahu bagaimana. Harus tahu Al-Quran. Barang yang paling berguna untuk kita harus tahu. Jangan bilang tidak tahu. Harus tahu kitabullah. Untuk apa? Untuk diri sendiri dan untuk orang di sekitar kita. Harus tahu. Maka sekarang Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita orang beriman. Ayat 100. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang beriman, kalau kalian itu mengikuti sebagian dari utul kitab yang dapat kitab ini, yaitu Taurat dan Injil, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, akan mengembalikan kalian sebagai orang kafir. Nah, hati-hati. Bagaimana kita bisa selamat dari orang kafir kalau kita tidak ngerti kitabullah? Kalau kita tidak tahu yang benar, bagaimana kita bisa tahu yang salah? Loh ya apa sih? Ini kan dagelan namanya lah. Begitu ya. Bagaimana kita bisa tahu yang salah kalau yang benar tidak tahu kita? Gitu ya. Begitu ya. Yang benar itu mesti tahu. Orang sehat itu bagaimana lah. Sama dengan kita lihat hasil lab, gitu ya. Hasil darahnya kita sebelah sini, yang sehat sebelah sini. Kalau lebih dan kurang berarti kita itu sakit lah, kan begitu. Oh ini kelebihan Pak, oh ini kekurangan. Nah berarti sakit lah. Kalau sama berarti sehat. Kalau kelebihan kekurangan dari batas ambang berarti sakit, kan begitu tuh. Ada acuannya. Nah, kalau kita tidak ngerti Al-Quran, kita tidak punya acuan. Gitu ya. Al-Quran itu acuan. Kalau hadis itu applied, apa yang mesti dikerjakan? Sholat begini caranya, ibadah begini caranya. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran itu cara berpikir. Al-Quran itu cara berpikir. Kalau kita mengerti Al-Quran, cara berpikir kita benar, tepat. Nah, gitu ya. Cara berpikir kita tepat karena kita ngerti Al-Quran. Al-Quran itu membentuk cara berpikir kita. Al-Quran tidak ngajari ibadah, bukan tugasnya Al-Quran. Itu tugasnya Nabi itu. Bagaimana caranya haji dan sebagainya, zakat dan sebagainya. Itu hadisnya Nabi, perbuatan. Tapi cara berpikir kita dibentuk oleh Al-Quran. Gitu ya. Makanya kalau memperbaiki akidah manusia lewat Al-Quran, bukan dengan hadis. Hadis itu perbuatan, applied, apa yang bisa dikerjakan. Tapi kalau cara berpikir Al-Quran gitu. Kita berbicara ayat 101. Wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasulullah. Heran Allah Ta'ala itu heran. Allah Ta'ala itu heran. Dia menciptakan kita, dia heran. Wa kaifa takfurun. Bagaimana kalian bisa kafir? Wa antum tutla alaikum ayatullah. Al-Quran dibacakan kepada kalian. Nah, wa fikum rasulullah, ada rasulnya. Nah, kalau rasulnya tidak ada, apa kemudian menjadi alasan untuk kafir? Ya tidak. Al-Quran dibacalah. Artinya kalau kita itu memahami kitabullah, kita tidak akan disesatkan oleh orang kafir. Nah, perlu kita ketahui bahwa kesesatan itu punya kekuatan. Sudah saya jelaskan. Nah, punya kekuatan. Menjadi kuat, hebat kalau kita tidak mengerti kitabullah. Akhirnya kita menjadi
terhina karena kita diatur oleh orang kafir. Begitu. Allah Ta'ala jawab pada ayat yang sama 101, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang berpegang pada Allah Subhanahu wa taala, faqad hudiya ila siratim mustaqim, berpegang kepada jalan yang lurus. Faqad hudiya, maka berarti dia diberi petunjuk untuk menuju kepada jalan yang menuju pada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Bakhawi membawa sebuah cerita. Baik, saya bacakan saja ceritanya. Bahwa suatu kali ada seorang Yahudi bernama Syas bin Qais. Dia melihat, dia sudah tua orangnya. Dia melihat Aus dan Khazraj itu duduk bersama begini. Loh, ini bagaimana ini? Ini dulu kan perang. Aus Khazraj itu sebenarnya dua orang bersaudara yang kemudian menjadi dua kabilah. Saudara, kemudian menjadi dua kabilah. Lalu mereka berperang dan perang itu dibina dan dipertahankan oleh orang Yahudi, tetap berperang. Tiba-tiba sekarang mereka dipersatukan oleh Islam. Nah, ini tidak beres, ini tidak benar ini. Ini tidak benar ini. Baik, lalu Syas meminta ada seorang Yahudi pemuda, kamu ke situ dan kamu ucapkan syair-syair pada perang Bu'ats, perangnya mereka dua kelompok ini. Dia duduk di situ, lalu dia mulai mengucapkan syair tadi. Pantun-pantun itu syair-syair itu dibacakan. Gitu ya, dibacakan. Mereka tentu kedua kelompok ini masih hafal syairnya, masih hafal, tetapi gitu ya bukan berbalas pantun ya, punya pedang, berbalas pedang ini. Loh, ini ya apa ini? Mau dilanjutkan tahu? Dilanjutkan. Nah, ya sudah, kalau dilanjutkan tidak pakai mulut. Nah, kalau pakai mulut itu jambak-jambak itu orang perempuan, orang laki enggak. Ya, pakai pedang. Pedangnya masih ada, pedangnya di rumah. Oh iya, masih bisa perang, masih bisa perang. Saya tidak pernah periksa darah sahabat itu. Begitu ya, kolesterol, gula tidak ada, masih bisa megang pedang. Ya, pulang. Lalu Rasulullah SAW diberitahu. Nah, Rasulullah SAW datang bersama muhajirin, orang Quraisy. Ya ma'syarul muslimin, abi da'wah jahiliyah wa ana baina adhurikum. Ya, wahai orang muslim, apakah dakwah jahiliyah dan saya masih ada di sini, masih ada Nabi ya. Begitu ya. Sahabat itu sholat di belakangnya Nabi bertahun-tahun, dibina oleh Nabi SAW. Itu dalam jangka menit-menitan berubah. Nah, sahabat itu dibina loh, yang jadi imam gitu ya. Nabi loh, yang jadi imam ini Rasul. 5 kali 1 hari, 5 kali 1 hari, bertahun-tahun, 5 kali 1 hari, dalam jangka waktu menit berubah. Nah, bayangkan, sahabat sholat sebelahnya Nabi. Nah, itu kamarnya, ini tempatnya. Nah, tidak kemana-mana. Dalam jangka waktu beberapa menit sudah berubah. Nah, dari begitu gampangnya orang Yahudi. Ya, apa karena begitu gampangnya orang Yahudi atau gampangnya ini saya tidak ngerti. Nah, Nabi datang, ya ma'syarul muslimin, abida'ul jahiliyah wa ana baina dzurikum ba'da id akramakumullah bil Islam, setelah Allah memuliakan kalian dengan Islam, wa qata'a bihi ankum amrul jahiliyah, dan memotong gitu ya, jahiliyah dari kalian, wa alafa baina qulubikum, dan wa alafa bainakum, dan mengikat kalian, tarji'una ila ma kuntum alaihi kuffar, kalian mau kembali kafir gitu ya. Allah bertakwalah pada Subhanahu wa taala. Baru sadar mereka, baru sadar sahabat. Bayangkan, ini orang dewasa loh ya, orang dewasa sholat di belakangnya Nabi. Nah, bertahun-tahun ketemu Nabi, jadi imam Nabi gitu ya. Dalam jangka waktu berapa menit berubah. Nah, gitu ya, berubah loh. Artinya merubah orang Islam ini gampang. Gitu, ini sahabat loh ya, bukan kita. Sahabat lihat Nabi, perang bersama Nabi, sholat bersama Nabi. Nah, dalam jangka waktu sekian menit sudah berubah. Nah,
Ini pelajaran dari Allah Ta'ala kepada kita. Hati-hati terhadap gangguan orang kafir. Mereka itu menjadi kuat kalau kita lemah. Mereka menjadi kuat kalau kita lemah. Itulah yang saya sampaikan. Hendaknya kita yang pandai-pandai menjaga diri kita dari kesesatan. Insya Allah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.